Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi di kanal yang bakal ngebongkar tuntas rumor, fakta, dan drama di balik transfer panas sepak bola Eropa. Tempat lo cari jawaban, bukan sekadar rumor basi. Di video kali ini, kita bakal beda salah satu kabar terpanas di bursa transfer Serie A musim panas 2025. Ademola Lookman makin dekat ke Inter Milan. Gak cuma gosip doang, kita bakal bongkar detailnya. Kenapa Lookman bisa jadi puzzle baru Nerazzurri? Bagaimana negosiasi Alot sama Atalanta bisa turun harga? Dan kenapa Napoli bisa jadi batu sandungan di detik akhir? Jadi, siapkan kopi lo, duduk manis, jangan lupa subscribe Cek Fakta, dan mari kita kupas habis. Kalau kamu penikmat Serie A, nama Ademola Lookman pasti nggak asing lagi. Buat yang belum kenal, who is he? Kenapa Inter bisa ngebet banget? Profil singkat, nama lengkap, Ademola Lookman Olajade Alade Elaul Lookman, lahir 20 Oktober tahun 1997, London, tinggi 1,74 meter, kewarganegaraan Inggris Nigeria, posisi winger kiri, kadang bisa main di kanan atau second striker. Perjalanan karir Lookman mulai meniti karir dari Charlton Athletic tim London yang terkenal punya akademi produktif. Tahun 2017, Everton merekrutnya dan di sanalah dunia mulai melihat talenta Lookman. Tapi Lookman gak langsung jadi bintang di Premier League. Everton sempat pinjemin dia ke RB Leipzig. Di Bundesliga, dia pamer bakat. Sempat balik lagi ke Inggris bersama Fulham, tapi belum juga stabil. Justru di Italia lah Lookman menemukan rumah, Atalanta. Di tangan Gian Piero Gasperini, Lookman jadi monster di sayap. Musim 2022/23. Tampil di 31 laga Serie A, cetak 13 gol tambah 8 assist. Salah satu penyerang sayap dengan take on sukses tertinggi di Serie A, musim 2023/24. Konsisten jaga performa. Kontribusi langsung ke di atas 15 gol di semua kompetisi, membantu Atalanta menembus posisi Eropa. Dengan atribut seperti itu, wajar kalau Lookman diminati Inter apalagi buat sistem Inzaghi yang fleksibel. Sekarang mari lihat kebutuhan Inter Milan. Setelah juara Serie A musim 2024/25, Inter bukan berarti nggak punya celah. Mereka dominan di Liga, tapi di Eropa mereka gagal bersuara lantang. Faktor utamanya, kedalaman skuad. Gaya main Inzaghi Simone Inzaghi hampir selalu pakai formasi 3-5-2 atau kadang 3-4-1-2. Dua striker di depan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram jati andalan. Wingback, Denzel Dumfries di kanan, Federico Di Marco di kiri. Tapi Inter sering kesulitan kalau satu butuh plan B saat tertinggal pemain sayap murni untuk switch ke formasi 3-4-3. Dua Lautaro absen cedera atau kelelahan. Tiga Thuram harus turun ke posisi target man, butuh partner lari cepat. Disinilah Lookman cocok. Dia bisa masuk dari bangku cadangan, jadi starter di laga Serie A lawan tim menengah. Main di skema 4-3-3 kalau Inzaghi mau variasi. Nyeret bek lawan keluar posisi dengan dribbling. Nah ini bagian paling menarik, negosiasi transfer. Awalnya, Atalanta buka harga 50 juta euro. Mahal, buat Lookman, wajar. Dia masih punya kontrak panjang, performa stabil, dan Atalanta nggak terdesak jual. Inter mulai nawar, 40 juta euro. Langsung ditolak mentah-mentah. Lah dia emang terkenal jago nawar. Mereka dulu bikin mau keluar duit 75 juta euro untuk Rasmus Højlund, padahal musim debut Serie A. Tapi negosiasi nggak berhenti. Lookman sendiri pengen pindah. Dia lihat Inter lebih stabil, main di Liga Champions, gaji bagus. Faktor internal Lookman desak Atalanta. Atalanta juga lagi butuh dana segar buat regenerasi skuad. Mereka incar Matthias Soul Juventus buat ganti Lookman. Akhirnya lah dia buka pintu. Harga turun ke 45 juta euro, plus bonus realistis. Inter hampir aman. Aits, sabar dulu. Napoli nggak tinggal diam. Antonio Conte sang arsitek baru lapar pemain sayap eksplosif. Conte butuh winger cepat yang mirip Hakimi waktu di Inter dulu.
Target awalnya dan Endoi dari Belongi gagal, Napoli banting setel ke Lukman. Kante bahkan goda Lukman dengan gaji 5 juta euro per musim, lebih tinggi dari Inter yang cuma sanggup 4,5 juta euro. Tapi Lukman kabarnya tetap condong ke Inter. Kenapa? Dia nggak mau adaptasi tim baru lagi. Udah nyaman di Lombardi, punya jaminan main di Liga Champions. Hubungan personal Lukman dan beberapa pemain Inter juga jadi faktor. Direktur olahraga Inter, Piero Osilio, udah belajar dari pengalaman. Dia nggak mau kejebak deadlock. Kalau Lukman batal, opsi cadangan. Jadon Sancho kalau mau obral. Nick Gonzalez winger serba bisa Juventus. Osilio bilang, kami selalu punya plan B, fokus utama Lukman, tapi opsi lain tetap disiapkan. Strategi cerdas. Inter nggak mau kelihatan panik. Sekarang kita bahas realistisnya. Kelemahan Lukman kadang kurang konsisten. Musim lalu sempat absen 4 pekan karena cedera hamstring. Adaptasi tekanan. Main di Italia beda sama di Inter, ekspektasi Inter jauh lebih tinggi. Kalau gagal klik sama Lautaro atau Thuram, fans bisa cepat kecewa. Kalau deal rampung, Atalanta bakal belanja striker baru. Mau makin susah jual Sancho. Napoli buru-buru cari winger alternatif. Dan buat Inter, skuad makin tebal buat Liga Champions. Mereka bisa bersaing di 3 kompetisi. Serie A, Coppa Italia, UCL. Bayangin trio penyerang Inter musim depan. Lautaro Martinez, finisher Itama, Marcus Thuram, mobile target man. Ademola Lukman, penyisir sayap. Kalau mau ultra ofensif, Inzaghi tinggal ubah formasi 3-4-3. Wingback bisa naik tinggi, Lukman masuk di half space. Serangan Inter jadi nggak monoton lagi. Fans Inter di Twitter rata-rata udah optimis. Lukman cocok Lautaro, tipikal direct winger. Selama harganya nggak gila-gilaan, gue setuju. Napoli minggir dulu lah. Kante mainnya udah ketebak. Tapi ada juga yang skeptis. Mending Sancho kalau bisa lebih murah. Lukman kadang hilang di big match. Gaji 5 juta. Ketinggian buat cadangan. Singkatnya, harga Lukman sudah turun. Peluang Inter makin besar. Lukman udah oke personal terms, tinggal finalisasi bonus. Napoli bisa jadi pengganggu, tapi Lukman lebih condong ke Nerazzurri. Deal ini bukan transfer bombastis, tapi smart buy. Jadi, gimana menurut kalian? Sobat cek fakta, Lukman worth it nggak buat Inter? Mending Lukman, Sancho, atau Nick Gonzalez? Apakah Inter bisa bak tiba Scudetto dengan skuad baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like kalau suka update transfer detail kayak gini. Subscribe biar nggak ketinggalan gosip, data, dan rumor bursa transfer Serie A terbaru. Sampai jumpa di Cek Fakta, bongkar fakta, bukan drama.